Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan biasanya saya selalu menjelaskan tentang seputaran asam lambung ya. Tetapi di video kali ini karena memang sekarang lagi istirahat, saya lagi cari sarapan dan sekarang itu saya sedang berada di warung cumai dan orang ini itu yang telah setia menemani saya teman-teman ketika saya terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Nih, yang punya warung cumai ya, Bapak Api ya. Tapi sebetulnya namanya bukan Bapak Api, sebetulnya namanya Ujang Obeng ya. Ya, Asap Gabret. Asap Gabret. Nah itu teman-teman, ini sahabat saya dari kecil sampai Kecil lagi nanti. sampai kecil lagi nanti. Ya. Nah itu teman-teman ya. Jadi ya makanya bagi teman-teman yang sering berdiam diri di rumah, lakukan bersosialisasi lah sama orang lain. Jadi jangan terlalu berdiam diri di rumah, karena kalau seandainya kalian terlalu banyak berdiam diri di rumah itu tidak akan ada perbaikan teman-teman ya. Kenapa seperti itu? Nanti larinya kalian hanya merasa-rasakan tentang seputaran asam lambung dan anestesi psikosomatis ya teman-teman ya. Makanya jalan-jalan saja ya. Saya juga dulu ketika terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, saya selalu jalan-jalan ya ke rumahnya dia nih ya. Gitu ya. Jadi dia itu teman kecil saya, kemudian teman sepermainan, sampai sekarang masih bersahabat karena kita itu bagaikan cermin ya, dimana tatkala cermin pecah, coba tengok deh di dalam potongan cermin itu masih ada kita. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya bagi teman-teman saya anjurkan ya, bagi yang teman-teman yang masih tetap sering berdiam diri di rumah, jalan-jalan saja, kalian nggak akan kenapa-napa ya. Itu janji saya, selama kalian sudah sarapan, kemudian mineralnya sudah diisi, sudah terpenuhi, ya jalan-jalan saja, jangan terlalu merasakan di rumah ya. Karena untuk bersosialisasi itu sangat penting sekali teman-teman ya. Selain melatih mental kita, melatih imun kita, secara tidak langsung kalian itu ya sudah bergerak ya. Aliran darahnya bisa lancar, aliran oksigennya sudah lancar, ditambah lagi psikis kalian juga nanti akan terlatih dengan sendirinya. Kenapa seperti itu? Karena ketika kalian berdiam diri di rumah itu selalu merasa-rasakan tentang penyakit, merasa-rasakan tentang sensasi ya. Tetapi berbeda dengan ketika kalian sudah bersosialisasi sama orang lain, main-main gitu ke tetangga, main-main ke rumah teman, itu pikiran tentang penyakit, pikiran tentang sensasi itu bisa hilang dengan sendirinya ya. Ya walaupun misalkan hilangnya itu tidak 100% langsung sekaligus hari itu juga. Enggak ya teman-teman ya, makanya butuh latihan, butuh kebiasaan ya. Ingat ya, saya selalu mengatakan, selalu menyampaikan di video-video sebelumnya juga, kita itu bisa karena terbiasa gitu ya teman-teman ya. Makanya dari mulai sekarang biasakan ya kalian ya. Karena untuk gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis itu sebetulnya penyakit biasa sih ya, penyakit biasa. Nah, penyakit biasa itu bisa menjadi luar biasa karena kita itu punya dua gangguan teman-teman ya. Yang pertama gangguan medisnya, yang kedua itu psikisnya. Nah itu teman-teman ya. Dan kalau misalnya dilihat dari persentase, sebetulnya untuk gangguan medis itu cuma 1% ya. Cuman 1%, 99%-nya itu pemikiran kita yang salah. Jadi ketika ada sensasi yang datang, sensasi yang kita rasakan, kita berpikirnya hal yang lain-lain, hal yang berbahaya gitu teman-teman. Bahkan pemikiran yang berbahaya itu bisa menjurus ke arah kematian. Waduh, jangan-jangan ini saya akan bakalan mati. Nah itu teman-teman ya, makanya hentikan pemikiran seperti itu, bersosialisasilah dengan orang lain gitu teman-teman ya. Jangan merasa-rasakan di rumah, karena kalau misal kalian sering merasa-rasakan di rumah, sering berdiam diri di rumah, nanti ada peningkatan lagi untuk gangguan yang lainnya teman-teman ya, seperti fobia sosial gitu ya teman-teman ya. Karena dulu juga saya merasakan seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau selama kalian sering berdiam diri di rumah, nanti takutnya itu kalian itu punya peningkatan gangguan yang lainnya gitu ya teman-teman ya. Ada gangguan yang lainnya yang hadir seperti fobia sosial. Fobia sosial itu ya dikatakan kalau misal ketemu sama orang lain itu malu ya. Nah itu teman-teman ya, dulu saya juga seperti itu ketika sering berdiam diri di rumah, itu ada fobia sosial teman-teman ya. Jadi ketika melihat orang lain itu saya suka ogah ya, suka malu ya. Kadang kalau misalnya mau ngelihat keluar itu suka ngintip-ngintip di jendela. Nah itu teman-teman, jadi lahirnya karena ada rasa malu ya. Ada rasa malu karena memang kita kondisinya sedang tidak fit, sedang kayak tidak dulu lagi. Nah itu teman-teman ya. Makanya saya selalu anjurkan sama teman-teman,
ayo lakukan ya, bersosialisasi ke orang lain, jalan-jalan, jangan terlalu banyak berdiam diri di rumah, sering berjemur, jalannya olahraganya olahraga santai saja ya, tidak olahraga yang berat-berat, nggak usah ya, olahraganya yang nikmat saja, yang santai saja, toh kita itu hanya mengambil manfaatnya saja. Nah itu teman-teman ya, kalian olahraganya misalkan yang berat-berat nih ya, kemudian sama jalan-jalan biasa, kan tetap ya manfaatnya cuma satu ya, hanya untuk melancarkan darah kita, melancarkan oksigen kita ke seluruh tubuh gitu ya teman-teman ya. Beda kalau misalnya kalian sudah sehat total, sudah sembuh total, kalau misalnya kalian ingin membentuk otot, ya kalian boleh ya bisa olahraga yang berat-berat. Tetapi untuk saat ini yang kalian rindukan kan hanya kesehatan saja ya. Nah gitu, makanya olahraganya yang ringan-ringan saja. Dan kebetulan untuk olahraga berat itu bagi para penderita asam lambung dan anestesi psikosomatis untuk saat ini belum bisa kita lakukan. Kenapa tidak bisa kita lakukan? Karena pencernaan kalian itu sedang tidak beres ya. Jadi apapun yang kita konsumsi, apapun yang kita makan, serapan gizinya itu belum sempurna teman-teman ya. Yang namanya serapan gizinya belum sempurna, ya sudah otomatis ya kebutuhan untuk tubuh kita itu nilai kebaikannya tidak terpenuhi. Jadi misalkan contoh energinya cuman paling sekitar 20% dari makanan itu gitu ya teman-teman ya. Dan kalau seandainya serapan makanan itu serapan gizinya cuma 20% itu, ya mungkin tenaganya hanya 2 jam gitu. Makanya hentikan dulu gitu teman-teman ya untuk olahraga berat. Soalnya kalau misalnya olahraga berat itu bisa menguras energi kita dengan cepat ya. Kita energinya cuma 20%. Kalau misalnya pakai olahraga berat ya cepat habis ya. Makanya kalau misalnya cepat habis, cepat kelayangan lagi, lemes lagi, banyaklah sensasinya ya. Nah itu teman-teman ya. Makanya olahraganya yang ringan-ringan saja, yang menyenangkan, yang santai, yang rileks ya teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, itu juga saya lakukan waktu itu seperti itu. Jadi saya menghindari olahraga yang berat lah. Nah itu teman-teman ya. Nah itu jadi jangan terlalu banyak berdiam diri di rumah. Ayo dari mulai sekarang keluar, yang masih berdiam diri di rumah keluar, tidak akan apa-apa. Kalau toh misalkan kalian ada rasa ketakutan, ingat ya, kalau misalkan ada rasa ketakutan itu tidak akan terjadi apa-apa. Ketakutan itu dengan tanpa disadari kalian harus tahu ya, mental kalian sedang terganggu teman-teman ya. Yang namanya mental terganggu ya kita itu butuh latihan lagi, lawan saja, nggak apa-apa ya. Tapi pas nanti saya ketika di jalan sensasinya takut datang, ya nggak apa-apa, tetapi tidak akan membuat bahaya teman-teman ya. Selama kalian makannya sudah diisi ya, kemudian mineralnya sudah diisi, keluar nggak apa-apa. Kalau misalkan nanti di tengah perjalanan atau sedang ngobrol kayak begini itu sensasi datang, ya nggak apa-apa, jangan dicemaskan saja, itu hanya perasaan saja teman-teman ya. Cukup duduk tenang saja, duduk tenang, duduk rileks, kemudian minum air hangat pelan-pelan, nanti juga lambat laun akan hilang. Nah itu teman-teman ya. Nah ketika kalian melakukan hal seperti itu bakalan sering terjadi, tetapi kita harus tahu ini butuh latihan teman-teman ya. Dan kalau misalkan kita tidak latih dari mulai sekarang, mau sampai kapan kita latihannya? Mau sampai kapan gangguan ini akan pergi? Nah itu teman-teman ya. Makanya dari mulai sekarang, ayo latih dari sekarang ya. Keluar, sadari saja kalau misalkan sensasinya datang, kalau misalkan sedang melakukan aktivitas atau melakukan apapun, kalau seandainya sensasi datang, cukup tekankan saja dalam pikiran ya. Ini sensasinya sedang datang, tidak akan menyebabkan apa-apa. Nah itu teman-teman ya. Itu janji saya, karena waktu itu juga ketika sedang rasakan saya dulu ya, ketika berhenti melakukan kegiatan itu justru akan semakin jadi ya, akan semakin lama durasinya gitu ya. Jadi mau sampai kapan ya. Nah waktu itu saya juga berpikirnya seperti itu, kalau seandainya saya tidak bergerak dari mulai sekarang, tidak mulai melatih dari sekarang, itu pasti akan lebih lama. Sedangkan kesehatan, kenyamanan, kehidupan yang kayak dulu lagi itu ingin saya raih lagi. Makanya waktu itu saya juga punya tekad yang kuat, saya mulai dari sekarang gitu ya teman-teman ya. Dan untuk menjalaninya juga harus penuh dengan rasa sabar. Kenapa seperti itu? Karena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis berbeda dengan penyakit yang lain gitu ya teman-teman ya. Kalau gangguan yang lain mungkin kalian mengeluh ke dokter, kemudian sama dokter itu dikasih obat selang 1-2 hari atau paling lama 1 minggu juga,
itu kalian sudah membaik. Tetapi untuk gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis butuh tempo dan butuh kesabaran. Kenapa seperti itu? Karena sudah saya katakan kalian itu mempunyai dua gangguan. Yang pertama medisnya, kemudian yang kedua itu psikisnya. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman video dari saya tentang seputaran asam lambung dan anestesi psikosomatis. Bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya mau bertanya tentang seputaran asam lambung, alangkah baiknya kalian tonton dulu ya video-video saya yang sebelumnya. Karena di video-video sebelumnya itu sudah saya jelaskan tentang seputaran asam lambung. Dari pertama mulai saya terkena, kemudian macam-macam sensasi yang saya rasakan, kemudian cara menanganinya seperti apa, cara memahaminya seperti apa, sudah saya share di video-video sebelumnya. Jadi ketimbang nanti kalian bertanya di kolom komentar, nanti saya menjelaskannya bisa panjang lebar, males ya bacanya ya, kalian juga pasti males bacanya. Mendingan alangkah baiknya biar lebih jelas tonton dulu video-video saya yang sebelumnya. Nah itu teman-teman, video kali ini saya akan sarapan dulu lah, makan dulu lah gitu ya teman-teman ya. Karena dari rumah tadi belum sarapan, sekarang mau mencoba sarapan dulu biar tenaganya ada lagi. Nah itu teman-teman ya. Selamat bertemu lagi di episode selanjutnya, masih tetap di seputaran asam lambung dan anestesi psikosomatis. Tetap ikuti channel saya, dan bagi yang belum subscribe mohon di-subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya. Subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan yang warna merah biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyanyi.